Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Selamat datang kembali di saluran khotbah pendeta bersama dengan saya, Pendeta Novita. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati saudara semua. Renungan hari ini diambil dari Yohanes 16 ayat 7, ayat 13, ayat 14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ia menjanjikan untuk mengutus Roh Kudus kepada para murid. Roh Kudus disebut juga Roh Kristus atau Roh Allah, yaitu Allah sendiri. Sebab Allah itu roh, jadi sungguh benar janji penyertaan Allah itu digenapi, sebagaimana namanya yang disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Roh kebenaran adalah Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk para murid dan juga untuk semua orang percaya yang hidup sekarang ini, termasuk saudara dan saya. Ada 5 peranan Roh Kudus dalam hidup kita berdasarkan ayat-ayat ini. Yang pertama, Roh Kudus memberikan kita sukacita. Sebagaimana namanya yang disebut sebagai penghibur atau comforter. Roh Kudus memberi kita damai sejahtera dan sukacita dalam menjalani hidup ini. Yang kedua, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Artinya, hidup kita akan dipimpin untuk selalu berada dalam kepenuhan firman-Nya yang adalah kebenaran. Kita tidak akan melenceng sedikit pun dari kebenarannya, sebab Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yang ketiga saudara, Roh Kudus menyampaikan pesan firman Tuhan. Kita dituntut untuk dapat membedakan apa yang baik seturut firman Tuhan, bahkan sampai hal-hal atau perkara-perkara yang terkecil dalam hidup kita. Roh Kudus berbicara menyampaikan kehendak Tuhan bagi kita. Dalam hal ini penting sekali agar kita melatih kepekaan untuk mendengar suara Roh Kudus dan mentaati suara Roh Kudus itu. Apa yang Roh Kudus sampaikan tidak akan berlawanan dengan firman Tuhan. Yang keempat saudara, Roh Kudus memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang secara luas maupun hanya untuk pribadi kita. Roh Kudus meningkatkan hal-hal yang akan datang sehingga kita mengetahui apa yang akan terjadi ke depan di dalam rencana Tuhan. Namun demikian, kita harus menjaga diri dan hati agar tidak jatuh dalam dosa, nubuatan palsu, dan ramalan-ramalan. Kalau Roh Kudus tidak berbicara dan tidak memberitahukan sesuatu di masa depan kita, maka kita tidak boleh berpura-pura bahwa Dia berbicara dan menyampaikan sesuatu. Penting sekali agar kita berdiam dan menantikan Roh Kudus berbicara dengan tetap tekun membaca firman-Nya. Yang kelima saudara, Roh Kudus memuliakan nama Tuhan Yesus.
Salah satu peranan penting Roh Kudus adalah menuntun kita untuk selalu memuliakan dan mengasihi Tuhan Yesus. Roh Kudus tidak akan menentang Tuhan Yesus. Demikianlah 5 peranan Roh Kudus dalam hidup kita berdasarkan firman Tuhan dalam Yohanes 16 ayat 7, ayat 13, 14, dan 15. Mari kita mengintrospeksi diri kita. Apakah hidup kita saat ini dalam pimpinan Roh Kudus, ataukah kita tidak mengikuti Roh Kudus? Jangan mendukakan Roh Kudus yang telah Tuhan taruhkan dalam diri kita. Dengarkanlah suaranya dan merendahkan diri kita untuk senantiasa dituntun oleh Roh Kudus masuk dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman yang boleh kami baca saat ini Tuhan, yang boleh kami dengar. Ya Bapa, sungguh firman-Mu yang menguatkan kami untuk kami ya Tuhan senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus, untuk kami senantiasa berjalan bersama-sama dengan tuntunan Roh-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami sepenuhnya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Ampuni kami kalau kami selama ini Tuhan tidak pernah berjalan dalam tuntunan-Mu ya Roh Kudus. Dan biarkan saat ini melalui firman-Mu kami boleh dituntun oleh Roh Kudus. Hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Setiap saat, setiap detik, hidup kami dituntun oleh Roh Kudus. Senantiasa pegang tangan kami Roh Kudus, karena kami membutuhkan Engkau. Engkaulah penghibur dalam kehidupan kami. Ketika kami dalam kelemahan, ketika kami dalam kesesakan, kami percaya Roh Kudus yang menghibur kami, Roh Kudus yang menghapus setiap air mata kami, dan Roh Kudus yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, apapun yang saat ini mereka alami, Tuhan Engkau yang memberkati kehidupan mereka, Tuhan yang menghibur mereka, Tuhan yang menjawab setiap doa-doa mereka, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dibebaskan, mereka yang mati dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini Engkau yang memberkati setiap usaha pekerjaan daripada umat-umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Biar berkat-berkat sukacita yang daripada Tuhan itu mengalir dalam kehidupan mereka. Usaha mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang membutuhkan pasangan hidup, Tuhan yang memberikan pasangan hidup atas mereka. Tuhan yang memberkati mereka dalam studi mereka ya Tuhan. Dan biarlah studi mereka boleh selesai tepat pada waktunya. Dan mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan yang membuka setiap lapangan-lapangan pekerjaan, sehingga mereka boleh bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka yang merindukan anak Tuhan, kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka, mereka boleh terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak, cucu, menantu, usaha pekerjaan, pelayanan, studi, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan yang memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera-Mu senantiasa melimpah-limpah dalam kehidupan umat-umat-Mu seluruhnya, khususnya yang ada di saluran khotbah pendeta ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya umat-umat-Mu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu yang sempurna menyertai setiap langkah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.